Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Ketua Masjid Al-Islamiyah Bapak Ustadz Haji Juhriya beserta para pengurus masjid, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para asatidz-asatidzah, para hujah, hadirin semua, Bapak Ibu yang berbahagia, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk malam yang ke-27. Alhamdulillah. Ini hampir di siap masjid nih Pak Ustadz Juri ya. Di masjid mengalami kemajuan ya kan? Sopnya makin maju ke depan ya. Ya, kita doakan ya, karena sebagian saudara kita ini pada pulang kampung ya kan. Jadi kita doakan mereka yang udah pulang kampung biar selamat, bahagia ketemu keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita para pengikutnya. Saya sangat berbahagia sekali, khususnya kepada Bapak Ketua Masjid ya, yang udah mengundang saya. Saya kalau ke Jelambar ini namanya pulang kampung karena saya lagi di Latimatan 2 Jelambar ya. Sekarang pindah, jadi ke sini saya pulang kampung. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi asbab kita silaturahim, karena silaturahim juga adalah ibadah. Berbahagia hadirin semua, tadi udah sholat isya berjamaah, sholat tarawih ya. Dari rumah langkah kita ke masjid ini diampuni dosa, diangkat derajat, diampuni dosa, diangkat derajat. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan insya Allah dengan berjamaah itu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa? Karena pasti nih Pak, diantara yang berjamaah ada yang paling khusyuk sholatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ke bawah semua begitu ya. Nah, sholat sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Nah, tambah sekarang nih ada tausiah ya, itu lebih dilipat gandakan dan malaikat hadir mendoakan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, saya akan menjelaskan tentang bukti Al-Quran dijamin kesuciannya ya. Karena kitab suci yang lain sudah tidak ada lagi yang aslinya, tapi Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Quran pasti benar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara kesuciannya. Sebelum saya terangkan ini ya, Allah menurunkan 124.000 nabi dan rasul ya. Dari 124.000 Allah pilih 313 nabi dan rasul. Padahal nabi dan rasul sudah manusia pilihan, tapi masih dipilih lagi oleh Allah. Dari 313 dipilih lagi, ada 25 rasul yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari 25 dipilih lagi 5 ulul azmi, ya, itu dipilih, disaring terus. Dari 5 dipilih lagi oleh Allah 1 pemimpin para nabi dan rasul, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jadi di antara sekian nabi dan rasul hanya 4 rasul yang menerima kitab suci, ya, hanya 4 rasul. Yang lain juga dikasih sama Allah tapi berupa suhuf. Nah, kita masuk pada kitab suci, ya. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa, mengamalkan kitab suci Taurat, disebut mukmin muslim. Yang enggak kafir. Begitu. Ya. Nah, rupanya Allah membatasi masa berlaku kitab Taurat. Turunlah kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Orang yang hidup di masa Nabi Daud, mengikuti Nabi Daud, mengamalkan kitab suci Zabur, disebut mukmin muslim. Yang enggak ikut kafir. Tuh, ya, ini ketentuan Allah. Ya. Jadi kata-kata kafir itu dari Allah. Ya. Tapi kan orang non muslim Indonesia nggak suka disebut kafir, maunya non muslim, ya nggak apa-apa dah, ya kan? Ini kita kan ngaji kita, akidah kita ini, ya, karena iman kepada kitab suci termasuk rukun iman, ya. Rukun iman yang 6 harus diamalkan semuanya, ya. Setiap muslim mukmin baik tua, muda, kaya, miskin, rukun iman yang 6 wajib diamalkan semuanya. 1 saja ditinggalkan bisa kafir, na'udzubillah min zalik. Beda rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, ya kan, haji bagi yang mampu. Kalau orang nggak mampu karena miskin, nggak wajib pergi haji, kan begitu. Ya, kita balik lagi nih, ya, tadi baru sampai kitab Zabur, ya. Nah, rupanya Allah membatasi Bapak Ibu masa berlaku kitab Zabur. Turunlah Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Orang yang hidup di zaman Nabi Isa, mengikuti Nabi Isa alaihi salam, mengamalkan kitab Injil, disebut mukmin muslim. Itu yang benar, begitu ajaran kita, ya, yang enggak kafir. Nah, dalam 3 kitab suci itu, Taurat, Zabur, Injil, diberitakan nanti di akhir zaman wa khatamun nabiyyin, ada penutup para nabi dan rasul, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi masalahnya. Kabarnya kitab Taurat yang asli udah nggak ada, yang berbahasa Kipti, Zabur bahasa Suryani. Injil yang asli bahasa Ibrani juga kabar sudah tidak ada. Sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Karena kalau Injil yang asli masih ada keterangan tadi itu. Di akhir zaman ada penutup para nabi dan rasul, ikuti dia. Nah, dalam bahasa Ibrani Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Ini cerita nyata, jemaah sekalian. Saya punya teman Pak Ustadz Juri, itu kepala sekolah SMP berapa di Tanjung Duren, ya, SMP negeri. Kebetulan anaknya mau masuk Trisakti, dia itu mantan pendeta. Terus kan saya nanya, kenapa Bapak Islam, kan gitu. Saya punya kitab Injil Barnabas, ini mendekati asli, kata dia gitu, ya, mendekati asli. Karena dalam kitab Injil Barnabas ada kata-kata tadi itu, ya, di akhir zaman ikuti Ahmad. Saya cari Ahmad, temu Ahmad Albar. Bercanda. Ya, setelah saya pelajari, ternyata Ahmad tuh dalam bahasa Ibrani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam tuh Ustaz, dia masuk Islam. Ya, bapaknya tahu nggak? Itu donatur gereja, pastor, pamannya juga begitu. Ya, jadi orang penting. Ya, dia diam-diam masuk Islam. Istrinya diislamkan, anaknya diislamkan, ketahuan juga. Gitu ya. Bapaknya datang marah-marah, omnya datang marah-marah. Ya, kalau lagi marah saya diem aja lah gitu.
Setelah marahnya reda, saya buka kitab Injil tadi itu yang bahasa Injil yang apa tadi ya, dibuka gitu nih, baca gitu. Jelas di situ ya, di akhir zaman ikuti Ahmad, Nabi Muhammad kan. Apa mereka bilang? Ini jangan dibaca, Mas. Wah ya. Nah, saya orangnya sudah nggak ketemu lagi tuh. Ya, ini kan bukti nyata orang yang dapat hidayah Allah, gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi dari masa Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 0500 tahun. Ya, jadi sudah banyak yang merubah kitab suci Injil. Nah, makanya Allah tidak mau Quran ini dirubah oleh tangan-tangan manusia. Yang ngerubah sudah ada, Pak, Ibu ya, yang ngerubah udah ada tapi ketahuan. Nah, mari kita buktikan. Nah, ya. Jadi ketika Allah menurunkan Quran kepada malaikat Jibril, nggak langsung kepada Rasulullah. Ya. Jadi proses pewahyuannya kepada malaikat Jibril langsung satu Quran. Jibril satu Quran. Itu. Ya. Susunannya yang Bapak Ibu punya sekarang Quran. Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah, terus Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, kayak gitu. Susunannya memang dari Allah kepada malaikat Jibril, sekaligus Jibril satu Quran. Ya, nah baru dari malaikat Jibril kepada Rasul enggak sekaligus, tetapi secara munajjaman, berangsur-angsur. Lama enggak lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama enggak, Pak? Bu, lama ya, 22 tahun, lama. Dan turunnya enggak kayak susunan surat, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, enggak. Itu sudah kehendak Allah. Ya. Wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam. Ya, itu wahyu pertama. Ya, kita singkat lagi biar cepat. Setiap ayat turun Nabi menghafal. Jadi Rasul bikin 2 kelompok, Pak. Kelompok sahabat. Ini orang-orang pilihan, orang-orang pintar yang hafalannya kuat, nggak pernah berdusta, ibadahnya luar biasa. Dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama khusus mencatat dan menghafal Quran. Ya, khusus mencatat dan menghafal Quran. Kelompok yang kedua khusus mencatat dan menghafal hadis. Ya, konsentrasi saat itu pada Al-Quran karena Rasulnya masih hidup. Nah, setiap bulan suci Ramadan itu malaikat Jibril turun menemui Rasulullah. Itu. Jadi turunnya acak, Pak. Contoh lain nih, ya, ini kan kaitan dengan toleransi. Itu udah ada zaman Rasulullah. Orang kafir datang, Pak. Bu ya. Orang kafir datang nih. Nemuin Rasul, "Ya Muhammad, kita ini sama-sama orang Arab, jangan ribut terus, mendingan kita rukun, toleransi." Gimana kata Rasulullah? "Ya, ini kami datang nih, ya dengan umat kami, mau menyembah Tuhan kamu Muhammad. Tapi besok gantian, kamu Muhammad ke Tuhan kami," dibilang. "Sembah Tuhan kami adalah Lata, Uzza, Mana." Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu patung, Pak. Patung ada yang dibuat dari batu besar disembah. Sebagian dibuat dari kayu besar disembah. Ada lagi yang lucu, dibuat dari kue, gede kuenya disembah. Begitu habis ibadah lapar, dipotong itu Tuhan. Masya Allah. Itu dulu ya, masih menyembah patung. Secara akal, Pak, itu benar gantian tuh rukun. Secara akal kan gitu. Ya, ini kan ajakan orang kafir biar kita rukun. Kan Rasul harus jawab, setuju enggak kan gitu ya? Harus jawab Rasulullah. Rasul diam. Turunlah malaikat Jibril. Nah, itu wahyunya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abatum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah ya Muhammad pada orang-orang kafir tuh. Ya, jadi intinya kita nggak menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka pun tidak menyembah apa yang kita sembah. Jadi lakum dinukum waliyadin. Nah, ini prinsip Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau sudah akidah ibadah tidak ada toleransi.
Jelas Islam di sini. Ya, kalau sudah akidah, ibadah, nggak ada toleransi. Karena Indonesia dengan Pancasila sebagai alasan idil dan konstitusional kita UUD 45 itu sudah menjamin 6 agama yang dilegalkan. Silahkan masing-masing mengamalkan ajaran agama. Silahkan. Ya, ini kan dijamin oleh negara. Tapi kalau sudah masalah akidah, ibadah, takum dinukum waliyadin. Saya prihatin juga, belum lama ini di WA muncul, ya, umat Islam main hard rock, qasidah di gereja. Ngapain kayak begitu? Nggak usah. Ya, pas juriah ya, ngapain? Ya, masing-masing aja. Oh, ini Islam Nusantara ini memperpecah nih kayak atas Syukur Makmun ini. Ini kan kiai kita ya. Kiai Syukur Makmun itu luar biasa, Pak. Umurnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Waktu saya pergi haji Pak Ustadz 2006, itu saya ketemu beliau karena dia kasih ceramah beliau tuh. Kiai Syukur Makmun di Mekah dihormati, Pak. Ya, ulama Mekah itu menghormati Kiai Syukur Makmun. Ya. Jadi nggak ada Islam Nusantara. Islam itu kata beliau ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipecah-pecah. Ini kata Kiai Syukur Makmun. Ya kan? Jadi nggak perlu kita main qasidah apa di gereja, nggak usah. Memang ada pihak-pihak musuh Islam yang tidak suka sama kita, dibilang Islam radikal lah, Islam intoleran lah, itu nggak benar. Nah, kita kembali lagi nih pada Quran. Nah, jadi setiap turun dihafal, dicatat, dihafal. Ya, 22 tahun turun semua di Quran. Malaikat Jibril hafal satu Quran, Rasulullah hafal satu Quran, para sahabat yang juga hafal satu Quran. Sekarang juga banyak yang hafal satu Quran. Satu Quran banyak, Pak. Dan diantara yang hafiz Quran itu Indonesia paling banyak. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan tadi, bukti Quran enggak bisa dirubah oleh manusia, terutama para hafiz. Dia akan tahu kalau dirubah ketahuan. Itu pertama. Ya. Jadi jangan heran. Ya. Pasti dalam setiap ini banyak penghafal Quran. Sekarang sedang digiatkan sekali. Banyak hafiz-hafiz Quran. Itu salah satu Allah membuktikan Quran itu terpelihara kesuciannya. Yang kedua, bukti Quran terpelihara para jemaah, ada ilmu nahu dan sorof. Nah, ini Pak Ustadz Juhri yang pernah di pesantren tahu dah. Ya, saya lagi kuliah satu agama, belajar juga Ustadz, bentar doang. Ya tahu deh dikit gitu. Misalnya gini aja nih, kan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kan Bismillahi ya. Nah, misalnya orang ganti Bismillahu, ketahuan sama orang ahli nafsu, salah nih, bukan Bismillahu, kan gitu. Artinya jangankan dirubah katanya, apalagi kalimatnya, harkatnya dirubah dari kasrah ya, diganti doma, salah ketahuan. Coba ya, itu proseduri Haji Cece Matu Haji Nadom tuh kan kerja 6 tahun di Arab, kena dari pesantren, bisa nusorof. Dia bilang nggak semua orang Arab belajar nusorof. Nggak semua kok orang Arab emang ngerti bahasa Quran, bahasa, tapi nggak belajar ilmu nusorof, dia nggak bisa. Ya. Nah, ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama para hafidz yang mengamankan, jadi pengamannya lah gitu. Yang kedua ilmu nahu dan sorof, itu pengaman, nggak bisa dirubah-rubah. Yang ketiga, ternyata Al-Quran itu sastra Arab yang agung karena firman Allah dan mujizat. Ya, mujizat Al-Quran nggak sembarangan. Mujizat terbesar Rasul adalah Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo semangat tadarus Quran. Barusan tuh di Yayasan Ihsanul masuk dari Ustadz Hibni, itu ada penemuan dari profesor siapa tadi saya baca. Ternyata kalau kita ngaji ini kan bersuara ya, bersuara. Kita mendengar itu dalam sel-sel tubuh kita itu bisa membentuk penyembuhan penyakit, masya Allah. Ya, jadi semakin maju teknologi, semakin maju pengetahuan, terbukti kemukjizatan Al-Quran. Makanya kenapa Rasul terus tadarus bersuara ngaji, Rasul itu ngaji sampai Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu kan nggak masuk Islam karena dia orang Arab, dia tahu ini Muhammad itu benar bukan bikinan dia, karena dia orang Arab ngerti Quran, malam-malam nih mindik-mindik
Abu Jahal, Abu Lahab, dulu belum banyak listrik kan, gelap. Nggak janji nih Abu Jahal mendik-mendik mau ke rumah Rasulullah, karena biasa Rasul ngaji nih, dibaca Quran. Ketemu deh tuh Abu Jahal sama Abu Lahab. Kata Abu Jahal, Lahab lo katanya. Ngapain? Gue rindu sama Muhammad dengan baca Quran, katanya gitu. Ya sama dong, katanya gitu. Itu orang kafir belongkotan, ya, musuh Nabi. Tapi secara hati nurani dia mengakui Quran itu benar ciptaan Allah. Makanya nanya Abu Jahal, kenapa lu gak masuk Islam? Lu kenapa gak masuk Islam? Diem dua-duanya. Tapi jadi dengerin Nabi ngaji, jadi Ustaz. Nabi ngaji didengerin sama dia. Masya Allah. Itu kan karena sombong, ya. Karena sombong dia tahu Quran itu dari Allah, tapi sombong nggak mau masuk Islam. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah itu sudah saya jelaskan. Jadi 3 pengaman sebagai kesimpulan, Quran itu dijamin pertama dari penghafal Quran, kedua pengamannya dari ilmu nahwu dan sorof, yang ketiga Quran itu sastra Arab yang agung. Nah, sebelum saya akhiri, kita kirim doa Fatihah yang mau kekasannya. Pertama, Fatihah dengan niat doa kalau kita ada yang sedang sakit supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua, kita kirim Fatihah ini kepada para pengurus pendiri Masjid Al-Islamiyah yang telah meninggal dunia, yang wabil khusus kepada almarhum Bapak Haji Nadom, Bapak Ustaz Salim, Bapak Ustaz Yasir, ya. Saya kenal juga dekat dengan Pak Yasir dulu itu, ya. Kemudian juga keluarga kita semua, Pak, ya, keluarga kita udah meninggal nih, kita kirim doa Fatihah, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dilapangkan kuburnya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, terima kasih bila ada kekurangan, sekaligus mohon maaf batin. Kita nanti akan lebaran, tunggu pemerintah aja Pak, ya. Tunggu pemerintah kapan lebarannya, tenang aja ya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.